Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Hari ini saya berada di Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Ya, baru-baru ini Desa Semparu dinobatkan sebagai juara tingkat nasional dalam lomba yang mungkin ini menarik untuk kita kembangkan di beberapa desa lainnya di Lombok Tengah, khususnya Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Kita akan cari tahu soal prestasi itu, apa yang menyebabkan Desa Semparu lahir sebagai juara tingkat nasional. Ikuti terus perjalanan saya secara eksklusif. Setelah saya ajak melihat bagaimana suasana di kantor Desa Semparu tadi kan luar biasa ya, cukup sejuk suasananya. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung salah satu gudang pengolahan sampah yang menjadi salah satu nilai terbaik Desa Semparu terhadap penilaian yang dilakukan tim dari pusat. Ikuti terus perjalanan saya. Oke, di sini ternyata sudah hadir langsung ya Kepala Desa Semparu. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Oke, Pak Kades. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah sehat. Selamat Pak Kades ya. Terima kasih. Terima kasih. Anda sudah menjadi salah satu desa yang menjadi juara tingkat nasional. Oke, tentu sebagai masyarakat Lombok Tengah semuanya sangat berbangga. Masyarakat NTB tentu berbangga karena sudah ada yang mewakili menjadi juara tingkat nasional. Baik, Pak Kades, saya ini masih penasaran ya. Apa yang membuat Pak Kades menurut tim penilai dari kementerian atau pusat menjatuhkan pilihan bahwa Anda menjadi juara tingkat nasional? Sebenarnya apa sih yang dinilai begitu? Ya, jadi saya sendiri sampai saat ini masih belum begitu percaya akan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, berupa merasakan sebuah prestasi yang luar biasa. Karena bukan itu memang tujuan kami untuk untuk lomba, untuk dikenal. Semata-mata niat kami adalah bagaimana desa kami bisa terbebas dari sampah, itu awalnya. Jadi karena alhamdulillah mungkin karena niat yang lurus diserta dukungan daripada masyarakat yang luar biasa, akhirnya berdampak juga kepada prestasi. Ya, yang saya rasakan waktu penilaian kemarin ini yang sangat membedakan kami dengan daerah-daerah lain. Ya, terutama di pengolahan sampah yang dari sekian banyak yang ikut kontestasi kemarin, kebanyakan mereka kan hanya mengurus bank sampah, bukan mengolah sampah secara tuntas, secara keseluruhan di tingkat desa. Nah, itu yang membuat kami memiliki atau mendapatkan poin yang lebih tinggi daripada yang lain di bidang ini. Ini yang sangat mendukung. Jadi itulah makanya kami bilang bahwa ini mengurus sampah ini memang suatu yang membawa berkah yang luar biasa bagi desa kami. Dari jijik menjadi berkah. Dari jijik jadi berkah. Kalau boleh tahu, sudah berapa tahun ini dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, Pak Kades? Awalnya jadi seperti diketahui kami ini kan mekar dari Desa Muncan pada tahun 2010, yang artinya sudah 13 tahun. Nah, sejak tahun 2012 kami sudah berupaya untuk bagaimana masalah sampah ini bisa teratasi, karena sebagaimana kita ketahui Semparu ini kan punya pasar daerah yang lokasinya strategis di pinggir jalan negara, di perempatan. Jadi di situ dulunya kan sampah menumpuk di mana-mana. Di sungai ada sampah, di pinggir jalan ada sampah, di depan masjid ada sampah. Apalagi di tengah-tengah pasar itu banyak sampah. Jadi itu yang membuat resah masyarakat. Nah, jadi aspirasi utama masyarakat kami dulu bagaimana masalah sampah ini bisa teratasi. Nah, dari situ kami mencoba upaya-upaya jalan-jalan untuk mengatasi masalah sampah ini dengan cara-cara yang sederhana dulu, yang apa adanya dulu. Waktu itu kan belum ada anggaran dana desa, belum ada anggaran terbatas, SDM masih terbatas. Nah, tapi kami sudah berusaha gitu. Sehingga
sedikit demi sedikit akhirnya kami bisa seperti ini sekarang. Oke. Kalau boleh tahu ini dulu berarti nggak ada gedung, tidak ada gedung seperti ini. Ini tanah pecatu dulu nih. Tanah pecatu seluas 95 ada. Di sini becek dulu kan. Becek, ya. Nah, setelah ada program dari PUPR provinsi pembangunan sarana TPS 3 ini barulah seperti ini. Baru ya. Ya, kami hibahkan seluas 4 area. Nah, kami menyusul, kami tambah lagi 2 area menjadi 6 area. Dan ke depan akan kami perluas lagi ke utara untuk bisa lebih maksimalnya. Oke. Baik Pak Kades, kan banyak desa juga di Lombok ya, di NTB bahkan yang melakukan hal yang sama. Apa sih bedanya desa Semparu dengan desa-desa yang lain yang melakukan hal yang sama? Ya. Itu sama saya lihat Pak Kades. Ya. Tapi apa sih membedakan? Apakah di sini ada manajemennya berbeda atau seperti apa sih dampaknya kepada masyarakat juga ketika Anda melakukan hal yang ini? Saya rasa yang membedakan ini adalah tekad, kemauan kita. Banyak salah satu contoh ini kan ini waktu pembangunan bantuan pembangunan TPS 3 air kami ada sekitar 8 desa dan kelurahan yang tapi semuanya mangkrak. Cuman ini yang jalan. Cuma ini yang jalan. Itu saya bilang makanya kita perlu istiqomah dan serius dan tekun. Baik. Itu kuncinya. Kalau hanya mengharapkan pembangunan fasilitas saja tidak ditindaklanjuti, sudah banyak contoh. Sekarang yang salah satu tempat yang mungkin tidak saya sebutkan namanya sudah menjadi kandang kambing, ada yang menjadi milik pribadi, itu tidak terurus. Kenapa? Ya karena mereka tidak serius, gitu. Hanya mengandalkan setelah dibangunkan gitu, dibiarkan begitu saja. Tapi kami ini kebutuhan kami, kebutuhan kami mendesak untuk penanganan masalah sampah. Makanya kami berusaha sekuat tenaga untuk TPS ini tetap berfungsi dan berjalan. Gitu. Oke, baik Pak Kades, menarik. Saya rasa setiap usaha kan pasti ada banyak tantangan, rintangan. Iya, betul. Kan saya hari ini hanya melihat manisnya saja ketika Anda menjadi juara di tingkat nasional. Saya ingin tahu Pak Kades, seperti apa sih ribetnya mengurus sampah ini? Kan tinggal, kalau kita lihat hanya tinggal bawa, buang ke sini, diolah di sini. Itu kan sangat simpel sebenarnya. Betul. Apa sih? Saya yakin ini pasti ada dinamikanya juga, Pak. Iya. Jadi tentunya kan tidak seperti ini dulu kan. Rintangan, halangan itu sudah pasti ada. Yang paling berat itu adalah merubah mindset perilaku masyarakat untuk membuang sampah di sembarang tempat. Itu yang paling berat. Kalau membangun fasilitas, sarana prasarana itu gampang. Tinggal hubungi misalnya dinas-dinas. Tapi ini merubah pemikiran masyarakat, pola pikir masyarakat untuk jangan lagi membuang sampah, itu yang sulit. Itu sudah kami lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sehingga bisa seperti itu. Sekarang tidak ada lagi sampah yang dibuang di pinggir jalan, tidak ada. Karena masyarakat kami sudah sebagian besar sudah menyadari bahwa ini memang penting adanya tempat pengolahan sampah ini untuk kebersihan desa kita. Kalaupun ada 1-2 itu orang sampai lewat, sampai lewat. 90% lah kita bisa kami 90%. Boleh bilang seperti itu karena masyarakat kami sudah tidak ada tumpukan-tumpukan yang tidak ada surat. Itu yang sulit berarti ya, merubah. Itu yang sulit merubah perilaku masyarakat. Apa yang Anda lakukan Pak Kades selama itu? Yang tentunya kami setiap tahun itu ada namanya agenda sambang warga. Sambang warga itu kami seluruh perangkat desa, pemerintah desa, BPD dan semua lembaga desa itu melakukan menyambangi warga. Nah, di situ kami selipkan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya kita mengelola sampah. Ya, mulai dari tingkat rumah tangga sampai supaya menghasilkan seperti ini, kita tetap sosialisasi. Di samping itu juga kita punya program aturan di desa. Sekarang pakai aturan juga? Iya, ada perdesnya. Kami sudah punya perdes, SOP sudah ada. Nah, salah satu SOP pelayanan itu di bidang administrasi kami mengharuskan ini dalam tanda kutip mengharuskan warga yang membuat surat ke kantor desa itu untuk mereka tukar dengan sampah-sampah. Nah, jadi contoh saya seperti ini. Kayak gini lah ya. Ini kayak contoh gini. Ya. Contoh ya. Ini sampah kresek-kresek atau sandal bekas, karung bekas. Pokoknya jangan mereka buang di rumah atau jangan mereka bakar. Bawa ke kantor. Kami sudah sediakan di etalase untuk dimasukkan, nanti ditukar dengan surat yang mereka butuhkan. Contoh misalnya mau ngurus akte atau KK. Iya. Berarti
bayarnya pakai itu. Iya boleh dibilang lah. Bayarnya pakai sampah. Bayar pakai sampah. Hanya bawa sampah. Hanya bawa sampah. Keren Pak Kades. Sini luar biasa ya. Tidak ribet ya. Tidak ribet kan, saya rasa tidak memberatkan kan. Mereka bisa pungut di jalan. Misalnya mereka tidak punya sampah di rumah, jalan ke kantor ambil. Ini besarnya tidak kita Iya. selembar bisa. Satu asal mereka bawa sampah saja. Berarti Anda staf di desa melihat itu? Iya. Bahwa masyarakat kita memasukkan sampah. Nah, itu tetap ya ada. Ada Pak, silakan langsung taruh di etalase. Nanti kita lihat di situ ada etalase. Dan hasil daripada penjualan sampah itu kan sebagian untuk disumbangkan ke anak yatim melalui Karang Taruna. Ya. Ada santunan setiap bulan. Nah, kita berikan sebagian dari hasil penjualan itu untuk santunan anak yatim. Kalau dihitung Pak Kades, per bulan dapat berapa sih khusus ini? Kalau dari pengolahan hasil dari pendapatan desa yang masuk melalui sampah ini lebih 5 juta per bulan. Per bulan? Per bulan. Wow, keren. Itu punya ini tenaga khusus atau swadaya masyarakat seperti apa? Bagaimana berhitungnya? Kalau tenaganya kita tetap kita kasih insentif melalui dana desa, gajinya. Ya. Kalau operasionalnya itu yang dipakai untuk yang diambil dari iuran dari masyarakat. Mereka bayar 10.000 per bulan untuk diangkutkan sampahnya setiap hari. Gitu, ya. Nah, kemudian ada hasil penjualan kompos, hasil penjualan plastik. Nah, kalau di total itu semua sekitar 5 juta lebih per bulan. Bersih masuk ke kas desa. Bersih masuk kas desa. Apalagi nanti ada rumah maggot sebentar lagi, usaha maggot lancar. Kan ada maggot lagi. Akan lebih banyak lagi PAD yang masuk. Kalau di tempat kita ini Pak Kades, apa saja yang ada ini? Pengelolaan sampah untuk apa saja sih sebenarnya? Ya, yang pertama ada tungku pembakar. Yang dibakar itu kan yang tidak bisa diolah, kayak pempes, terus karet, pokoknya yang bisa diolah. Kemudian ada mesin pencacah, ada instalasi biogas, ada tong komposer, terus ya cuman itu ya. Berarti ini dipilah setiap hari. Dipilah tiap hari. Plastik dengan plastiknya. Ya, plastik dengan plastik. Pempes dengan pempesnya. Ya, pempes dengan pempes di bak belakang. Nah, terus plastiknya dimasukkan karung, dimasukkan ke gudang, yang organiknya ditumpuk di sana. Nah, sebagian lagi dimasukkan ke tong komposer ataupun ke instalasi biogas yang organik. Ya. Berapa orang yang bekerja di sini Pak Kades? Di sini ada pekerjaan 9 orang. 9 orang. Yang khusus bekerja di dalam sini ada 9 orang. Ya, kemudian ada juru pungut, iuran itu dari kader sejumlah 12 orang. Dan petugas administrasi 3 orang. 3 orang. Ya. Kurang lebih 23 orang. 3 orang. 23 orang. Itu digaji. Ya, kalau juru pungutnya kita ambil dari insentif iuran itu. Nah, yang digaji adalah mereka yang bekerja tetap di sini 9 orang itu. Ya. Pak Kades, kalau boleh tahu Pak Kades, ini kan tentu butuh suntikan dana ya, anggaran. Kalau pemerintah desa itu sudah berapa nih memberikan dana untuk baik kebutuhan apa saja di sini? Apakah desa ikut mengintervensi atau memang ini dari kabupaten semua? Ya, ini tetap kita tidak bisa lepas dari dukungan dana desa. Contohnya fasilitas yang krusial, misalnya seperti rumah kompos ini dibangun dari dana desa. Nah, terus ini juga dibangun dari dana desa. Kemudian atap kemarin dulu spandek kan, tapi karena kena api jadi rapuh gitu, diganti menjadi asbes kayak gini. Nah, pihak provinsi kemarin hanya membangun. Setelah jadi diserahkan ke kita, selanjutnya kita yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, misalnya ada kerusakan, kita yang bertanggung jawab. Termasuk dari operasional, kelengkapan dan sebagainya, kita tetap dukung. Berarti sekarang desa Semparu bersih, Pak Kades? Insya Allah bersih. Bersih ya? Ya. Pak Kades, kami terakhir. sudah merdeka sampah. Merdeka sampah, keren. Pak Kades, terakhir, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat luas? Khususnya masyarakat desa Semparu, kemudian teman-teman kepala desa yang kemudian sama-sama ingin bergerak merdeka dari sampah. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Kades? Ya, terima kasih. Jadi khusus untuk warga desa Semparu secara umum, tentunya kami sangat bangga kepada
warga kami, warga Desa Semparu yang telah ikut sadar bahwa sampah ini adalah ternyata kalau kita bisa olah bisa menjadi berkah, dan terbukti sekarang. Untuk itu kami mengharapkan supaya kita lebih bisa meningkatkan kerja kita dengan cara yang belum masuk menjadi anggota KSM itu diharapkan untuk segera masuk, agar supaya 100% warga Semparu ini bisa menjadi anggota KSM. Dengan demikian sudah tidak ada, betul-betul kita jadikan Desa Semparu ini adalah desa yang merdeka sampah. Kemudian bagi teman-teman kepala desa, ini obsesi saya, bahwa saya tidak mau desa saya sendiri mungkin akan dicap sebagai desa yang seperti ini sekarang, tapi kami juga mau supaya teman-teman juga sekalian bisa seperti kami. Intinya kalau kita mau semuanya serba bisa, kita punya anggaran dana desa ada, tinggal kita arahkan saja, tinggal kemauan saja. Dan saya kira itu tidak sulit, dan itu sudah saya alami. Dan kalau kita benar-benar punya tekad yang kuat, punya kemauan yang keras, insya Allah semuanya akan bisa kita laksanakan. Baik, terima kasih Kepala Desa Semparu ya atas waktunya ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.